Puji nama Tuhan. Jika kita melihat dan merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Selain ucapan syukur kita dan korban yang baik kepada Tuhan, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih.
Tuhan. Sapa kanan kirinya dan katakan, siap terima curahan api kemuliaannya. Api kemuliaannya akan tercurah di tempat ini, mencurahi setiap hati kita yang hadir pada hari ini. Yang terbesar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tuhan tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita. Biar setiap kita mau hidup benar dalam hadapan Tuhan. Haleluya.
lemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Mari kita mengangkat tangan kita, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Naikkan terima kasih-Mu, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, yang maha baik, sangat baik adanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami seperti dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir di tempat ini. Sebentar kami akan dengar sebagian kebenaran firman. Kami masing-masing menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap benih firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh, berbuah, merubahkan kehidupan kami. Kalau ada sisa-sisa kuasa gelapan ingin mengganggu pikiran kami, bersatu hati kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Ruangan ini saat ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Bagi saudara yang berbahagia karena Bapa senantiasa menjaga hidup saudara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Menyambut juga bagi saudara yang beribadah secara online melihat melalui tayangan YouTube, tolong saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe. Di sana saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami diberi jam tayang 5 kali seminggu, tetapi untuk Prime Day hari Minggu kami siaran pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Periode ini adalah periode terakhir dari seri perubahan tubuh, dan khotbah saya cukup padat, jadi saudara berkonsentrasi karena ini akhir daripada seri perubahan tubuh. Dari Roma 8 ayat 5 sampai 7, ayat emas yang selalu kita bacakan dalam seri ini, dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi untuk terakhir dalam periode ini saya katakan, dalam tubuh kita sebagai manusia ada dua. Satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Tubuh jasmani ini keluar dari lahir. Tidak perlu kita usahakan, dia otomatis. Tetapi tubuh rohani itu harus kita usahakan. Itulah inti daripada judul perubahan tubuh, di mana kita menggeser paradigma kita. Tidak lagi fokusnya kepada hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita, tetapi kepada tubuh rohani. Karena tubuh rohani itulah yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Poin lakukan gladi bersih sudah pernah saya bahas, tetapi secara singkat, acara puncak dari semua rencana Allah yang luar biasa ini adalah
pertemuan antara Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai anggota dipersatukan dalam yang disebut dengan perkawinan anak domba Allah, pernikahan anak domba Allah. Itu adalah acara puncaknya. Tetapi sebelum datang acara puncak biasanya ada yang namanya gladi bersih, ya. Apa itu? Gladi bersih, kita harus melatih diri kita. Katakan bersama, melatih. Ya, melatih diri kita, melakukan persiapan. Katakan bersama, melakukan persiapan. Ya, melatih dan melakukan persiapan. Mari saya ajak saudara baca dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, kita baca bersama. 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Lihat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas. Sehebat apapun seorang olahragawan yang melatih dirinya dengan luar biasa, mendapatkan gelar juara beberapa kali, seperti Roger Federer, petenis yang mengumpulkan 20 gelar Grand Slam, tetapi umur membuat dia tidak bisa melanjutkan lagi. Karena di sana dikatakan terbatas. Tetapi perhatikan, ibadah itu mengandung janji, 2 janji, baik yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau saudara beribadah itu ada 2 manfaat, ya, yaitu manfaat sekarang dan manfaat yang akan datang. Haleluya. Terserah saudara. Saya cuma memberitakan pesan Tuhan. Saudara yang merespon. Kalau saudara menganggap ibadah itu hal yang penting, saudara mendapatkan 2 janji yang sekarang dalam hidup saat ini. Saudara akan menerima berkat-berkat Bapamu yang di surga, dan nanti yang akan datang, saudara akan termasuk dalam orang-orang yang terlibat dalam mengikuti pernikahan anak domba Allah. Kita lihat ayat yang ke-6. Terdidik dalam soal-soal pokok iman, saya garis bawahi dengan huruf putih, ayat 7. Latilah dirimu beribadah. Jadi beribadah ini memang harus dilatih. Ya, sekali lagi kalau seorang petenis, dia rata-rata melatih dari usia 4-5 tahun. Juara-juara yang sekarang hebat-hebat itu ya, seperti yang barusan pensiun nomor 1 dunia perempuan dari Australia, Ashley Barty, umur 5 tahun, dia melatih terus. Demikian juga dengan beribadah, saudara mesti melatih. Sampai akhirnya bola datang, dia tinggal sikat saja, dia apain? Bisa. Makanya dia ranking 1. Saudara juga melatih, sehingga nanti beribadah itu menjadi gaya hidup saudara, kebiasaan saudara. Yang setuju katakan haleluya. Tidak usah lagi bingung, oh hari Minggu, wih mesti nyiapkan baju mesti apa, terlambat. Kalau sudah terlatih, sudah biasa. Ya, hari Minggu tidak perlu diingatkan oleh pemimpin Karsel saudara. Langsung datang, ini harinya Tuhan, aku melatih diri. Berhubungan dengan kata melatih diri dan terdidik dalam soal pokok iman.
Caranya adalah cuma satu, saudara. Kuncinya itu adalah di barang yang saudara miliki di rumah saudara, Alkitab. Kalau Alkitab saudara itu tidak pernah saudara baca, saya sedih sekali. Karena saya dapatkan banyak persentase orang-orang di tempat ini mati rohaninya. Punya telinga tapi nggak bisa dengar. Kalau saya bicara kepada mayat, panas enggak kamu? Kalau dia bisa jawab, saya lari, saudara. Kalau saudara, apalagi yang melayani Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, saya kasih tahu sekali lagi. Silakan saudara mau tulis di mana. Mau kasih komen, terserah. Ini firman Tuhan. Pelayananmu di hadapan Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Sebab engkau melayani dengan kuat dan gagah. Firman Tuhan mengatakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Nah itu dia. Kalau saudara melakukan sebaliknya, kan karena kekuatan kegagahan saudara punya expert kemampuan dalam bidang tersebut, misalnya main musik, atau nyanyi, atau apa. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan orang saudara hebat. Lalu kalau saudara sudah membaca itu Alkitab, saudara juga dengar seperti hari ini. Lalu saudara belajar. Di mana saudara belajar firman Tuhan? Waktu saudara mau berkersel, sebelum itu akan ada kuis. Nah, jangan lagi ngomong, saya ingin seperti dulu Pak kerselnya. Nanti saya nyanyi, aku ingin seperti yang dulu. Lanjutkan. Kita pasti punya pola baru. Saudara belajar. Di mana lagi kita belajar firman Tuhan? Jam doa malam, saya sudah buka. Kita mengupas firman Tuhan, sedikit fatsal saja. Kita memperdalam. Dan kita melatih diri, itu caranya terdidik. Orang yang namanya dididik itu murid, murid Kristus. Murid yang di sekolah juga dididik dalam pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan lain sebagainya. Dan dalam ajaran yang sehat. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, baca sendiri, saudara gampang ditipu. Dan sekarang ini penipu-penipu dalam hal rohani makin lama makin banyak. Seperti kita tahu bahwa manusia ini terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tadi bicara soal terdidik ya, terdidik. Caranya satu saja. Alkitab saudara itu lo gunakan. Sekarang melatih. Tadi kan di 2 Timotius ada 2 yang saya garis bawahi. Melatih diri. Kalau saudara nanti baca di rumah, Matius 6, ada 3 bentuk ibadah. Apa itu? Dalam Matius 6, yang pertama, melatih diri dalam derma atau pemberian. Kalau yang bicara di gereja, saudara bisa melatih diri dengan cara apa? Persembahan yang saudara belikan. Saudara memberikan persembahan itu saudara latihkan. Sekarang 10.000, 5 tahun lagi 20.000, 10 tahun lagi 100.000. Itu perlu dilatih, sebab kalau tidak dilatih, dia memakai prinsip Tuhan Yesus tidak berubah. Dari pertama jadi orang Kristen sampai 20 tahun kemudian, kolektanya tetap 5.000 saja. Karena enggak dilatih. Tetapi kita melatih. Sekarang gajiku sudah naik, persembahan untuk Tuhan saya tambah. Saya tidak bicara soal persepuluhan. Ini derma, sukarela dan sukacita. Saudara bisa melatih diri dalam hal apa lagi? Terlibat dalam kegiatan sosial, kegiatan gereja. Misalnya kita perlu untuk ini, untuk sana, ya. Kemudian di luar, oh ada banyak bidang yang saudara bisa terlibat. Kemudian yang kedua, ibadah yang kedua adalah doa. Seperti tadi sudah saya singgung, jam doa sudah saya buka setelah 2 tahun 5 bulan vakum. Kita tidak perlu terus
dibelenggu dan ditakut-takuti oleh COVID. Doa itu perlu dilatih. Kalau saudara tidak terlatih dalam doa, saya yakin penyembahan 1 menit itu terasa 1 jam. 5 menit terasa sudah langsung mau tidur. Capek, lebih capek dari kerja sehari. Ya, karena apa? Tidak terlatih. Kenapa petenis sekali lagi bisa bermain kalau tunggal putra itu 5 set, the best of 3. Bisa 5 set itu bisa berapa jam? Terakhir rekor itu sampai 6 jam 5 menit. 6 jam main terus, cuma istirahat kalau sudah 2 kali poin. Itu kalau enggak terlatih, amsyong. Amsyong itu artinya kenyang. Yang ketiga, kalau yang pertama, kedua enggak, forget it yang ketiga, puasa. Kalau saudara tidak melatih dirimu dalam memberi, tidak melatih dirimu dalam berdoa, tidak melatih dirimu dalam berpuasa, orang Batak mengatakan, orang Kristen macam apa kau? Bah horas bah. Ya. Dan latihan itu saudara, kalau saudara lihat gambar tentara latihan, itu disertai jerih payah, susah payah, perjuangan yang tidak main-main. Sama, kita memberi persembahan untuk Tuhan itu melatih diri. Itu perlu perjuangan, mengeluarkan uang 100.000 atau 50.000 dari dompet ini berat. Tapi kalau kau bayar untuk makan, dengan mudah kamu keluarkan. Artinya, tubuh saudara ini condongnya kepada manusia jasmani. Ya toh? Kalau saudara pergi ke restoran makan, ada tax 10%, ada servis. Saudara engkel-engkelan enggak sama yang punya restoran sama kasirnya? Saya enggak mau bayar tax, saya enggak mau bayar tax, saya enggak mau bayar tax. Saya enggak pernah nemui orang seperti itu. Saudara makan 100.000, saudara harus membayar 110.000. Enggak banyak omong, saudara bayar. Tes. Persepuluhan sama, 10% tax. Kalau enggak dilatih, enggak bisa. Tetapi hasil daripada latihan itu, seperti saya katakan, kita lalu menjadi terbiasa. Beribadah terbiasa, memberi terbiasa, doa terbiasa, puasa terbiasa. Itulah namanya saudara sudah berhasil menggeser fokus saudara yang tadinya untuk hal-hal yang sia-sia, yang terbatas waktunya, dari ayat di depan menjadi sesuatu yang everlasting nantinya. Puji nama Tuhan. Perikop terakhir adalah, mari kita baca bersama, 2-3. Melatih diri dalam penyembahan. Latihan ini, latihan yang terakhir. Nanti kita akan masuk ke Mesbah Dupa ya. Ini adalah benda terakhir di ruangan suci sebelum menembus tabut perjanjian. Kenapa saya katakan penyembahan ini sangat penting? Karena ini akan menentukan. 2 Korintus mengatakan, for we walk, kita berjalan by faith, berjalan dengan iman. Dalam perjalanan hidup, saudara menghadapi banyak tantangan. Dalam perjalanan rohani, saudara juga menghadapi banyak tantangan. Waktu tantangan itu tiba, orang yang sudah mempersiapkan diri, dia bisa menghadapi dan memenangkan tantangan itu. Tetapi kalau sudah tidak punya persiapan lalu tantangan itu datang, hancurlah engkau.
Contohnya adalah orang Israel. Saya tulis di sana, ada masalah, ngomel. Gak ada air, ngomel. Gak ada daging, ngomel. Semuanya serba ngomel. Sampai Musa, orang yang disebut di Alkitab paling panjang sabar, itu akhirnya bisa marah dan dia tidak boleh masuk tanah Kanaan, dia hanya boleh melihat saja. Karena di bawah ini ngomel. Belajarlah seperti Daud. Waktu dia dikejar, yang mengejar bukan hanya musuh, tetapi ayah mertuanya dan anaknya lengkap sudah. Ya, Daud kalau dikejar musuh, kalau sudah dikejar punya musuh, ya masih kita bisa hadapi. Tapi kalau sudah dijepit, bukan hanya musuh, tetapi oleh mertuamu dan anakmu, aduh, ini benar-benar situasi yang gak baik. Tetapi justru dalam situasi yang tidak baik itu, Daud menghasilkan mazmur-mazmur yang luar biasa yang bisa kita baca. Haleluya. Bukannya dia menggerutu, dia menghasilkan sesuatu yang berguna. Justru pada saat dia dikejar oleh musuh, oleh Saul, dan oleh anaknya Absalom. Baca makanya mazmur itu. Itu banyak menceritakan tentang pergumulannya, keluh kesahnya, yang menasehati kita. Saya ambilkan satu contoh, Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Nah, kalau yang Mazmur 56 ini musuh. Siapa? Orang Filistin. Menangkap dia di Gat. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Katakan bersama, tidak ada. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Iya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu saudara takut, jangan kepercayaanmu kepada manusia. Haleluya. Are you with me? Halo? Waktu saudara takut, percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu kalau di gereja. Jangan diam, jangan tidur. Kita ini ibadah raya, bukan ibadah pemakaman. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Nah itu dia firman-Nya. Kalau saudara nggak pernah baca firman, apanya yang mau kamu puji? Kalau saudara lihat di atas, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Kalau saudara sudah membaca Mazmur ini beberapa kali, saya yakin kalimat itu akan saudara lewati. Apa maksudnya merpati di pohon-pohon tarbantin? Ya biarin aja. Daud lagi berpuitis. Oh tidak, saudara. Cukup panjang bahasa Ibraninya. Jonatelem Recokim. Tenang saja, ini tidak keluar di kuis. Saya aja bingung, saudara, yang bacanya. Jonatelem Recokim, bukan direcoin. Bukan. Artinya, dove of silence of distance. Lain artinya ya. Kalau bahasa Indonesia, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Opo kok merpatinya dibanting? Bahasa Inggris mengatakan merpati membisu di tempat jauh. Luar biasa, Daud ini hebat. Kalau saudara lihat, Yesus diumpamakan sebagai domba yang keluh.
Keluh tuh maksudnya diam saja. Diapa-apain diam. Dihina diam, disiksa diam. Sampai disalib juga diam. Gak perlu ngomong hal-hal yang gak penting. Tetapi Daud, dia mengumpamakan dirinya sebagai merpati yang membisu. Saya lihat ini ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati yang membisu. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Dari sini langsung kita bisa terangkan. Saat saudara ditangkap oleh masalah-masalah saudara, sakit saudara, masalah apapun, saudara ditangkap, dibelenggu, kuncinya satu, membisu. Membisu itu apa? Menengok. Itu bahasa Yunani. Shut up your mouth. Mingkemo, diam. Firman Tuhan mengatakan, di mana tinggal tenang, di situ terletak apa saudara? Apa? Kenapa? Kok bisa tinggal diam kok kekuatanku? Sebab pada saudara diam, di situ lihat itu. Saudara merasa takut. Saudara ditangkap oleh masalah saudara. Saudara merasa takut dan ayat 4 ini keluar. Hati saudara ini percaya hanya kepada satu pribadi, Bapa saudara yang luar biasa. Saat itu Daud itu harus lari ke Gat. Bukan God, Gat. Itu daerah orang Filistin. Kenapa penyebabnya? Ya, nah tadi kan saya sudah bilang, 3 dia musuhnya. Saat itu dia dikejar oleh Saul. Dikejar, dijepit. Terpaksa dia masuk daerah orang Filistin. Sampai di sana dia ditangkap. Orang-orang kan tahu, dengar namanya toh. Loh ini dia. Raja Israel yang secara de jure sudah menjadi raja tapi de facto belum. Karena Saul masih hidup. Kenapa saya katakan de jure? Ya Samuel sudah mengurapi dia kan. Yang minggu lalu kan sudah dengar khotbahnya dari Pak siapa itu? Kok saya ingatnya Pak Ferdi Sambo ya. Pak Jos Ferry. Hampir mirip Ferry sama Ferdi. Ya. Dia dikejar Saul, ditangkap sekarang sama musuhnya orang Filistin. Tetapi kan ditulis di Mazmur 56. Dia menulis Mazmur, memuji Tuhan. Kok dikatakan memuji Pak? Loh iya loh ini loh. Ayat 4 loh. Ini kan pujian. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Haleluya. Ingat loh ya, saya sudah khotbahkan. Jadi kalau saudara lagi ditangkap oleh penyakit, oleh masalah, kuncinya yang pertama apa saudara? Diam. Banyak ngomong, enggak usah ngomong ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nanti saudara jadi sumber gosip. Belum tentu yang saudara omongkan benar. Orang sudah terlanjur percaya. Amin, betul ini. Dia memuji Tuhan. Nah ini saudara, penyembahan kepada Tuhan itu harus disertai puji-pujian. Sebab konteksnya terakhir kan ini. Di sana ia memuji Tuhan, di mana Mazmur 56 ini kan pujian kepada Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan di rumah, jangan di gereja, kalau di gereja kan sudah oke. Kalau sudah di rumah, usahakan ada puji-pujian. Saudara memuji Tuhan, jangan langsung menyembah Tuhan. Awali dengan puji-pujian. Kemudian yang penting hati saudara mesti tulus. Kenapa saudara menyembah Tuhan? Because I love him. Karena aku mencintai. Dia luar biasa dalam hidupku. Haleluya. Bukan karena aku butuh. Bukan. Itu enggak tulus.
Kalau orang butuh dia datang ya nggak tulus toh, namanya dia butuh. Kalau nggak butuh apa-apa kita memuji dia. Misalnya saya berkata, ya Bu Diah ini luar biasa, istri yang luar biasa, pinter mengolah hasil ikan gabus tangkapan suaminya. Dia mikir, apa maksudnya maksudnya Pak John muji-muji? Apa karena kakakku datang lalu supaya minta dikasih bawang lebih banyak? Tapi kalau saya tidak ada maksud memuji-muji, itu yang luar biasa. Tambah lagi satu. Apa itu? Dengar nih, yang di rumah juga. Saat saudara menghadapi masalah, ditangkap. Tadi kan istilahnya ditangkap oleh masalah. Kunci pertama diam. Ada kesulitan? Diam dulu. Dari diam itu nanti saudara lalu timbul, aku ini hanya percaya kepada Tuhan. Karena saudara percaya, saudara mulai nyoba nyanyi meskipun berat. Seringkali, lanjutin, ku mengeluh, ayo nyanyi. Bebanku berat. Terus, ku berkata pada besar. Nah, ku berkata, diam. Jangan ngomong sama orang, tapi omong ke atas. Haleluya. Dia tidak saudara lihat, tapi dia melihat saudara. Dia panggil, saudara panggil namanya, dia selalu ada. Kamu panggil orang, belum tentu dia dengar. Meskipun dia dengar, seberapa sih pertolongannya? Atau dia cuma kepo aja? Ada kesulitan. Saudara menyanyi, kalau saudara menyanyi saudara lega, Yesusku besar, dia mengatasi, lanjutkan. Enggak hafal ya, karena sering kali lihat ke teks terus. Lagi, Yesusku besar, lanjutkan. Itu akan mengatasi masalah-masalah yang menyanyi di tempat ini. Sebab engkau beriman dan ada roh Tuhan di tempat ini. Semua masalah Yesusmu lebih besar dari masalahmu. Nah itu bau bukan yang harum. Kalau saudara menyanyi, menyembah Tuhan, itu bau yang harum. Tapi kalau saudara sedang dalam masalah, ditangkap oleh masalahmu, dan saudara bisa menyanyi dan memuji dan menyembah Tuhan, itu bau yang sangat-sangat Tuhan sukai. Itu kuncinya. Saya pernah berkhotbah, kamu buat bagiku mezbah, kamu persembahkan korban di atasnya, aku akan datang kepadamu. Itu ayatnya ada. Nah ini benar kan? Mezbah di rumah, kau buat korban. Siapa korbannya? Diri saudara. Masalahmu, kesusahanmu, problemamu, ya kamu bakar di hadapan Tuhan. Bakar tuh dihabisi, nggak dipikirin. Itu Tuhan akan hadir. Praktekkan. Kasih tahu kiri kanan saudara, kasih tahu, praktekkan. Kalau saudara tidak pernah praktek, saudara nggak ngalami apa-apa. Hidup kekristenanmu ya begini saja. Believe me. Bau harum yang ada di ruang suci itu hasil pembakaran ukupan di atas mezbah dupa. Nah, saya masuk mezbah dupanya. Jadi mezbah dupa ini ditaruh ukupan
Dan itu harus terus dibakar pagi, siang, malam. Tidak boleh kalau malam prei. Imam harus mengecek pagi dan petang, mengganti ukupan korbannya maupun arangnya dan lain sebagainya. Itu menimbulkan bau yang sangat harum dan masuk di ruangan maha suci. Keluaran 30 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ini. Keluaran 30 ayat 1 sampai 3. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Amin. Yang saya bahas hari ini bukan soal kayu penaga lagi, bukan soal emas lagi, tetapi saya akan bahas yang mungkin belum pernah kita dengar. 4 persegi. Tadi kan bicara soal penyembahan. Penyembahan itu dilambangkan dengan mezbah dupa, bukan mezbah korban bakaran, mezbah dupa. Sekarang saya keluarkan ayatnya mezbah dupa. Saya tidak bahas kayu penaga, tidak bahas emas, tetapi saya bahas mengenai 4 persegi. Dalam numerologi atau biblical numerics, angka 4 itu diibaratkan dengan penciptaan. 3 Tritunggal, ya, 4 penciptaan, 7 sempurna dan lain sebagainya. Apa itu? Allah menciptakan dunia, bumi itu dengan semua 4. Yang pertama 4 elemen dasar. 4 elemen dasar ini kan diambil sama agama lain. Juga kalau orang meramal dan lain sebagainya itu harus ada. Salah satu dari 4 elemen ini, apa itu? Air, api, udara, tanah. Seperti sekarang. Sekarang ini tahun apa? Tahun apa sekarang ya? Tahun kerbau atau tahun apa? Misalnya tahun babi. Babi apa? Nah ini, babi air. Babi air itu artinya babinya berenang. Ya. Babi api, apa babi api saudara? Babi guling. Ya toh? Nah, babi udara, apa babi udara? Layangan babi itu loh. Layangan ada bentuknya babi, saudara. Makanya sekali waktu kalau pas musim layangan ada kontes main-main ke padang gala. Ada dalam bentuk babi. Oh, babi udara, babi terbang. Ya, babi tanah. Ya memang ada di tanah. Babi air, babinya berenang. Ya, itu harus ada. Ada. Sekarang kita masuk dalam tahun babi air misalnya. Dan kita hidupnya tidak lepas dari 4 elemen ini, betul kan? Air, api, udara, tanah. Saudara menginjak tanah, saudara perlu air dan perlu api. Udara saudara perlukan, kan begitu. Kemudian 4 penjuru, ya, tidak usah diterangkan. Kompas sudah 4, North East, South West. Kemudian ada 4 musim di dunia ini. Indonesia cuma 2 musim, tapi tidak ada yang negara 5 musim, gak ada. 4 maksimal, semi, panas, gugur, dingin. Ya kalau sudah lihat itu di situ. Ini 4 elemen, air, api, tanah, udara, kompas, ya. North, East, South, West. Ini adalah kalau saya nanti lihat di YouTube, saya perhatikan bisa dibesarkan. Ini adalah ilmu geologi, ilmu bumi, bagaimana cerita antara menerangkan semi,
ya, lalu panas, dingin, nah ini semua ada gambarnya. Luar biasa Tuhan itu, lihat ya. Sehingga menjadi 4 persegi, itu mempengaruhi hidup kita. Kita dipengaruhi oleh 4 elemen, 4 penjuru, dan 4 musim. Puji nama Tuhan, tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kalau saya lihat, kita lebih banyak dapat hujan di Pulau Bali di Indonesia, betul saudara? Lebih banyak hujannya dan lebih apa saudara? Lebih apa? Masa saudara nggak rasa orang tiap malam sembunyi di balik selimut? Lebih adem, lebih dingin. Puji nama Tuhan. Kalau tahun 2021 2020 lebih banyak panasnya, betul ya? Sekarang lebih banyak dinginnya. Kita berdoa supaya tahun depan Tuhan sudah datang. Haleluya. Yang enggak ngomong haleluya takut saudara ya. Saya mau hidup 1001 tahun lagi. Ngelebihi Wes Rendra. Nah, manusia sebagai ciptaan tertinggi yang senantiasa saya katakan berhubungan dengan tanda petik 4. Itu artinya apa? Artinya orang-orang pilihan, bicara soal kayu penaga, yang sudah dilapisi dengan emas. Apa emas? Sifat ilahi. Jadi lengkap penjelasan saya ini, sekali lagi. Adalah orang-orang pilihan, kayu penaga, kayu yang dipilih Allah. Dilapisi oleh emas, sifat ilahi. Itu saudara yang seperti itu harus menghasilkan bau harum. Bukan bau ketek yang harum, bukan ya. Bukan bau badan yang harum, bau harum. Bagi siapa? Bagi sekeliling. Caranya gimana? Saudara ada yang tinggal di Sesetan, ada di Ponorogo, ada di Hasanuddin, di Mambonjo, Cokrominoto, Gatot Subroto, Dalung, Canggu, Renon, Sanur, Kute, Nusa Dua, Tabanan, Luk-Luk. Bau sekelilingmu tuh bau enggak baik. Setuju saudara? Udaranya enggak baik. Saudara harus memberikan influence, bukan influenza. Pengaruh. Supaya apa? Paling enggak daerah di mana saudara tinggal, swakarya baru, Tukat Badung, apa dah jalan rumah saudara, itu ada bau harum. Sebelah rumah saya, belakang rumah saya, itu agama sebelah. Kalau pagi saya buka pintu, baunya tuh harum. Bukan bau bunga, saya enggak punya bunga melati atau mawar, enggak ada. Tapi bau dupa, mereka sedang pasang dupa, baunya harum. Saya suka bau itu, ya. Tapi saya enggak perlu beli kan, untuk apa? Buka pintu, hirup udara segar. Enak sekali. Enggak ada orang yang kalau mau ke rumah saya lewat jalan Ledda Made Putra. Ya, saudara lewat aja. Ledda Made Putra ke rumahnya Yohanes Agus. Yohanes Agus mana? Sakit. Di sana ada depo sampah. Saudara naik motor lewat sana. Jangan naik mobil, naik motor. Saudara lalu sengaja berhenti. Buka helm, tarik napas. Segar. Setiap kali saya lewat sana dengan anak saya kalau naik motor, saya sengaja ngebut saudara ya. Dan baunya tuh sampai ke, sudah belok ke bros itu kayaknya masih nempel terus. Apalagi kalau pakai masker, masuk dia baunya
tertutup dia di situ. Benar kan? Masa kita diam lalu ini? Puji Tuhan. Kalau di rumahmu itu ngomel. Banyak UFO di sana. Tahu kan UFO? Unidentified Flying Objects. Tapi UFO di rumah itu dalam bentuk piring, gelas, sendok, garpu, ya sutil, tempat untuk goreng juga, panci, itu terbang kemana-mana. Kok bisa begitu Pak? Loh kan Pak sudah khotbah, kata hidup kita dipengaruhi oleh elemen udara. Buktinya saya bisa cerita itu loh. Tapi dalam konotasi yang negatif. Alangkah luar biasanya kalau sekeliling saudara ini bisa ngomong. Sejak ada kamu di kompleks ini, rasanya daerah kita ini adem, anyem, aman. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Bau harum. Kalau ada bau harum, kan sudah saya katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir itu bukan dia sendiri, saudara, enggak ada. Tuhan itu orangnya enggak suka belusukan. Dia kalau datang dia dengan bala tentara malaikat surgawi, memberikan keamanan, damai, berkat di kompleks saudara. Haleluya. Haleluyanya enggak mantep. Karena saya curiga saudara bukan bau harum tapi bau yang tadi itu loh yang saya cerita. Haleluya. Nah begitu. Yang tidur bangun, yang bangun jatuh. Ingat saudara, saudara lahir tidak langsung rohani. Semua berasal dari alami, tidak ada bayi lahir, haleluya, haleluya, puji Tuhan, ini bayi ajaib. Kita sekarang semua ini pakai tubuh dosa, Roma 6. Tubuh dosa itu juga dijelaskan lebih lanjut, upah dosa maut, tubuh maut, Roma 7. Proses perubahan dari tubuh alami atau tubuh jasmani menuju tubuh rohani, itu yang harus saudara usahakan. Haleluya. Saya sudah selesai bicara tentang seri perubahan tubuh. Berbahagialah saudara yang mengikuti seri dari pertama sampai yang ke-25 hari ini. Tapi akan lebih berbahagia jika saudara melakukan firman Tuhan. Percaya saya, percayalah firman Tuhan yang menjamin saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan Yesus memberkati. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya. Mari kita pujikan lagi. Bawaku
masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi rohku. Saya panggil para pelayan Tuhan dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta segala yang ada. Hanya kepada-Mu lah kami berbakti, kami menyembah dengan segala ketulusan hati. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah Yesus mengingatkan kami betapa besar kasih setia-Mu selamatkan kami, tebus kami dari dosa-dosa, dari kegelapan menjadi terang, bahwa kami lebih dekat kepada-Mu ya Bapa, lebih dekat lagi. Satukan hati kami dengan hati-Mu, supaya hati kami mengerti akan rencana-Mu, melakukannya dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita pujikan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasai. Kompria Roh yang kudus. Ini jangan salah terus dong. Jamalah jiwaku, kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kaum wanita roh yang ayo kaum wanita suaranya.
masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku rohku. Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saudara, satu kunci terakhir yang ingin saya katakan, supaya saudara bisa menggeser fokus saudara dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Tidak lain dan tidak bukan adalah booster turbo yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah. Itu yang kita perlukan. Tanpa ada Roh Tuhan, tanpa ada Roh Allah, usahamu tidak akan pernah berhasil. Mari kita mengangkat kedua tangan. Roh yang kudus, jamalah hati. Dari hati nyanyikan. Jamalah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya.
Katakan dari hatimu yang menuntun, yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang di rumah juga mengangkat tangan kanan lebih tinggi daripada kepala roti. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau mau berbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah saudara boleh mengingat betapa besar kasih Tuhan sehingga saudara boleh ada sampai hari ini. Dengan hidup yang penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur. Itulah darah perjanjian Allah. Darah keselamatan. Darah yang menyelamatkan hidup saudara. Yang sakit oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Yang punya masalah tidak ada yang lebih berkuasa dari darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dan bersekutu dengan darah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, mari ucapkan syukur. Terima kasih untuk penebusan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih terhadap kami Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau telah menebus kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan memberi kekuatan bagi kami untuk menapaki hidup-hidup kami, hari hidup kami ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhan hari makin gelap Tuhan. Waktu kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Biarlah setiap hati yang membuka, setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau beri kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat tiba dengan selamat di tempat yang apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segenap kehidupan. Engkau juga yang akan memimpin, menuntun dan melindungi kami semua Tuhan. Engkau telah memberi kekuatan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Dan kami mau tetap taat dan mau melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Hamba-Mu telah memaparkan segala rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau juga berkati hidupnya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya Tuhan. Tuhan biar kemana ia pergi ia boleh membawa nama-Mu Tuhan. Memperdengarkan nama-Mu, kabar baik yang Engkau perintahkan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Hamba serahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Engkau beri kekuatan dan perlindungan bagi kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan satukan kami seperti Bapa satu dalam anak dan anak satu dalam kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami sudah menerima yang terbaik dari Engkau, yaitu kebenaran firman-Mu dan perjamuan suci. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik dari diri kami, yaitu persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami. Kami juga berdoa dan memberkati bagi siapa saja yang memberikan persembahan lewat YouTube ataupun First Media, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah.
mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci pada hari ini yang sudah melayani dengan hati mereka, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupanmu, dan janji Allah tidak pernah Dia ingkari. Terima kasih bagi yang melihat tayangan ini melalui televisi First Media atau melalui YouTube. Berkat Tuhan juga turun ke dalam kehidupanmu. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Tuhanlah yang membereskan semua persoalanmu, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah